Sering banget ditipu. Dulu kan belum punya penjahit sendiri tuh, jadi kita masih maklun ya istilahnya. Kok orderanku nggak dibikin gitu. Terus aku stres karena aku udah bawa orderan banyak dan aku tuh nggak tahu cari kulit itu di mana, beli hardware tuh di mana, beli lurik itu di mana. Aku pasrah gitu sama orang yang aku maklunin gitu kan. Ya, akhirnya aku minta maaf, bikin kayak surat terbuka gitu di sosmedku kan. Minta maaf karena ada kendala bla 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 bla. Sampai sekarang uang saya belum dikembalikan. Halo, saya Heni dari Mars. Kami memproduksi dan menjual kerajinan kulit sapi yang dikombinasikan dengan kain lurik ATBM dan tenun serat alam. Jadi awalnya saya kan suka atau hobi beli tas kulit lokal. Tapi pada saat itu saya ngeliat tuh di pasaran itu belum ada tas kulit lokal yang desainnya itu ergonomis gitu. Jadi saya melihat itu sebagai peluang. Waktu itu tas kulit itu strapnya, tali tasnya ini kebanyakan kecil-kecil gitu. Tali selempang panjangnya itu kecil-kecil. Sedangkan konsumen itu ngeluh kalau beban berat, pundaknya sakit. Nah, saya ada ide tuh bikin suatu produk namanya tali tas atau strap bag yang lebih lebar. Jadi ketika dijinjing itu lebih enak gitu pundaknya. Selain itu, waktu itu kan strap bag itu monoton gitu ya, polos gitu. Nah, saya menawarkan tali tas dengan motif-motif yang menarik gitu. Jadi tasnya itu nanti misalnya pakai tas coklat, terus kita copot itunya talinya, terus kita pakai tali warna apa gitu. Itu sih sebenarnya biar beda dengan brand kulit lokal lain. Kalau mereka kan biasanya kan polosan kulit gitu kan. Nah, kita pengen ada pembedanya gitu. Nah, meskipun orang-orang bilang yang lain juga ada tuh yang pakai lurik gitu kan. Oh, tapi kita beda. Di proses produksinya kita beda. Kita sekarang udah terkomputerisasi. Jadi proses produksinya itu dari desain itu udah lewat komputer. Jadi desain-desain itu pola-pola disimpan di komputer. Kemudian teknik cuttingnya itu kita pakai laser. Jadi lebih rapi dan presisi gitu. Latar belakang saya psikologi gitu kan, jadi nggak ada sih latar belakang pendidikan kerajinan kulit tuh nggak ada, karena emang seneng sama produk kulit atau leather goods kan, kayak awet gitu. Soalnya waktu itu saya pernah ya dikasih tas kulit sama ibu saya, itu katanya dari zaman dulu, dari zaman ibu saya gadis itu masih bagus, cuman warnanya pudar. Emang kalau kulit itu nggak bakal rontok. Jadi kalau teman-teman itu beli tas terus disimpan nggak dipakai 1 bulan, tahu-tahu rontok, nah itu bukan kulit. Mars itu ada di akhir 2017 gitu, Desember. Aku anggap itu sebagai tahun awal mula berdirinya Mars karena sebenarnya kalau jualan perintilan leather goods itu udah jadi dari 2016 ya, cuman perizinan resminya keluar itu 2017 akhir Desember gitu itu. Jadi aku jadiin hari jadi Mars gitu. Wah, banyak banget Mbak. Ini sering banget ditipu. Dulu kan belum punya penjahit sendiri tuh, jadi kita masih maklun ya istilahnya, jahitin di luar gitu. Dan aku tuh nggak tahu cari kulit itu di mana, beli hardware tuh di mana, beli lurik itu di mana. Aku pasrah gitu sama orang yang aku maklunin gitu kan. Aku pasrah gitu. Aku ditipu. Jadi dia minta duit terus, tapi ternyata nggak dibikinin gitu. Ya waktu itu aku pulang dari Inacraft kan, aku bawa orderan banyak. Itu masih maklun kan, harapanku kita gede bareng gitu ya, sama-sama bareng. Tapi ternyata pas aku kesana, loh kok orderanku nggak dibikin gitu. Terus aku stres karena aku udah bawa orderan banyak, dan kan kalau kita PO itu ada estimasinya kan. Padahal tas itu taruhlah pembuatannya 2 minggu. Aku ngomong ke buyer nggak 2 minggu, aku ngomong 4 minggu. Sampai 4 minggu belum diapa-apain kan stres ya, takut gitu kan. Apalagi kan dulu kan cuman online, jadi nggak ada toko, cuman online. Kalau online itu kan menjaga kepercayaan customer itu kan penting banget. Kalau molor nanti mereka komplain. Kalau satu orang komplain dia akan cerita ke 10 orang. Satu orang seneng dia paling cerita ke 2 orang kan. Jadi bad review itu sangat
membuat aku takut gitu waktu itu. Dan itu ada sekitar 20 yang refund. Dari 100 orderan ada 20 yang refund. Sampai sekarang uang saya belum dikembalikan. Jadi toko ini ada di akhir 2019, itu belum COVID kan? Toko ini ada 2019, workshop itu juga ada 2019 gitu, pegawai-pegawaiku, kemudian COVID datang. Untungnya kita nggak nyewa dan kita nggak punya utang bank sama sekali. Jadi kita tetap seenggaknya fixed cost-nya tuh nggak sebanyak teman-teman lain gitu ya, yang harus pontang-panting. Tapi aku nggak mau merubah DNA perusahaanku jadi misalnya jualan bakpao, jualan kerupuk gitu. Aku nggak mau. Kita mau tetap jualan leather goods. Cuman kan waktu itu COVID, nggak ada orang bepergian, otomatis nggak ada orang beli tas kan. Jangan kan beli tas, beli masker aja susah kan, ya kan. Terus kita pivot. Jadi kita bikin gimana caranya nggak keluar duit buat beli bahan baku. Karena kan penghasilannya kan juga otomatis turun kan. Akhirnya kita pivot ke hand sanitizer case, tempat hand sanitizer sama sama tali masker. Nah itu yang bikin kita survive di tengah pandemi. Kalau pertama kali kita emang online kan di Facebook gitu, jadi ada kayak komunitas pecinta tas kulit lokal. Nah, kalau pembuatan tas ya kita mulai dari sini. Jadi tadi suamiku itu dia yang narik pola, terus kemudian dipotong, terus habis itu turun ke bawah. Kita nggak nerima pembuatan tas dari kulit sintetis, kan takutnya nanti bayarnya bingung, katanya kulit asli, katanya genuine leather gitu, kenapa produksi kulit sintetis gitu. Tahun ini kita lagi follow up sama Urban Icon buat naruh barang di sana. Kemarin habis ketemu tuh sama Pak Irwan Nusri, terus Pak Irwan Nusri suka sama produk kita, terus Bapak bilang taruh di 20 outlet gitu. Tapi kami belum mampu kalau 20 outlet karena satu outlet mereka minta 100 pieces kan. Jadi kami kayaknya baru bisa masuk ke 5 outlet. Ini aku lagi kerjasama sama satu lembaga namanya IDDC. Kita nanti ketemu sama desainernya, mungkin aku bakal konsultasi, ngobrol. Nanti dia bakal ngedesainin produk buat Mars gitu. Kita itu awalnya kenapa langsung boom itu karena kita pilih motif lurik yang warna-warni. Biasanya lurik itu kan cenderung motifnya coklat, hitam gitu kan. Nah kita bikin motif yang warna-warni gini. Meskipun hitam tapi bukan hitam yang garis-garis gede gitu, hitam yang gerimis pelangi kayak gini. Gitu. Tergantung permintaan atau kebutuhan pasar saat itu. Ketika misalnya ada pesanan tas banyak ya butuh banyak, cuman kita biasanya sekali beli itu ada 1000 feet, mungkin 2 gulung gitu. Itu tuh sebenarnya kan Metro TV nyari UKM gitu kan, jadi kita dipanggil buat audisi. Jadi yang kemarin di audisi itu 45 orang, diambil 36, terus ditandingin 3 gitu. Kita tuh sering ya ikut kompetisi ya. Kalau yang di tahun 2023 kemarin kita Juragan Zaman Now itu menang. Terus kita jadi top 20 finalis pengusaha muda brilian nasional. Jadi kita sampai ke nasional, sampai ke Jakarta. Aku tuh pengen Mars itu dicitrakan sebagai silent luxury gitu. Jadi nggak perlu tempelan brand gede-gede, tapi produknya udah ngomong kalau itu tuh silent luxury. Nah, tapi aku belum nemu desainnya karena kan aku bukan lulusan sekolah desain juga. Jadi aku merasa perlu bantuan desainer.
Mungkin kita akan kerjasama sama beberapa desainer dari IDDC itu. Biasanya kan dikasih desainer siapa yang mau pegang kami gitu. Kita ikut kemarin Jakarta Muslim Fashion Week sama Jogja Fashion Week 2023 semua. Sebelumnya nggak pernah tuh. Sebelumnya cuma sebagai produk pelengkap ketika ada desainer yang pinjam tas kita. Kalau kemarin kita berjalan dengan brand sendiri. Nah, kita ikut semacam inkubasi, namanya Jogja Fashion Dunia. Di Jogja itu tuh semacam program untuk fashion planner. Sebenarnya saya bukan fashion planner, bukan fashion designer juga, cuma saya iseng daftar dan alhamdulillah keterima. Di situ kita diajarin gimana cara bikin desain, gimana cara nentuin mood board gitu-gitu. Nah, entah apa pertimbangan mereka itu akhirnya saya dikirim buat mewakili Jogja ke Jakarta Muslim Fashion Week gitu. Kalau yang tarafnya nasional internasional itu ada Inacraft, terus Asian Trade Festival itu yang internasional. Sama kemarin kita ikut Brilliant Planner Expo itu juga ada beberapa buyer dari luar negeri. Wah, kalau ditanya gitu saya masih newbie banget ya. Jadi trik and tipsnya ikutin banyak riset dan banyak memperhatikan apa yang terjadi di pasar. Ada dua sudut pandang. Satu mau ngikutin passion atau dua mau ngikutin cuan gitu. Itu aja sih. Kayaknya belum sih, maksudnya masih ada beberapa tahapan yang harus aku lalui lagi untuk bisa dibilang sukses gitu. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Bersama bermetamorfosa.